Halo semuanya, balik lagi di Acol SW Studio. Karena seni itu bebas ya. Dari kemarin nggak pernah ngomongin seni lagi ya, karena seni kurang laku. Jadi biar nanti ada produknya, gue mau tampilin. Ini ada cat Tesla, cat akrilik Tesla ya. Nanti kalau yang mau beli ada produknya di bawah. Ini dia catnya, berbagai macam warna ada. Terus kalau lagi puyang kriptoan, terus tiba-tiba kita kesandung, kita bisa pakai ini, alkohol Ika. Nah ini buat luka-luka boleh ya, tapi jangan diminum. Misalnya kita lagi floating loss banyak, terus kita ngeliat ini kita mau minum, jangan. Oke, ini buat luka. Nah ini gua pakai ngerekamnya pakai handphone, jadi kalau misalnya handphonenya lowbat, kita bisa pakai ini buat ngecharge. Ini dari Une 12.000 mAh. Nah jadi lu nggak usah pakai colokan-colokan lagi, kuno banget colokan-colokan. Pakai ini, beli di bawah ya. Oke, gue cas dulu. Nah guys, hari ini seru. Jadi hari ini gue pengen ngomongin soal satu konten YouTube yang seru banget, yaitu dari BTC Isla. Nah judulnya adalah It's Boring but this is how you get rich with Bitcoin in 2026. Bagaimana caranya lu kaya dari Bitcoin di tahun 2026. Menurut gue ini salah satu konten yang menarik ya, menurut gue ya, sangat-sangat menarik. Nah salah satu menariknya adalah bagaimana cara kaya dari Bitcoin di 2026. Caranya adalah sangat membosankan. Yuk kita mulai. Jadi gue bikin poin-poinnya di ChatGPT, gue udah masukin ya. Jadi kita tinggal review aja di ChatGPT. Oke, jadi ada 6 cara buat lu kaya dari Bitcoin di 2026. Apa aja? Pertama, caranya adalah hapus kasino di HP-mu. Maksudnya gimana? Jadi di HP kita sebenarnya ada tempat perjudian atau kasino, yaitu exchange yang bisa trade dan bisa futures gitu ya. Kamu nggak bisa time in the market kalau HP-mu isinya mesin slot. Terlalu sering cek harga bikin panik saat koreksi kecil. Riset menunjukkan trader aktif hasilnya 7% lebih buruk dari yang nganggur. Nah maksudnya kalau lu aktif pencet trading itu lu bakalan kehilangan 7% dari harta lu gitu ya. Ini disebut myopic loss aversion. Makin sering ngelihat harga, makin emosional, makin salah keputusan gitu ya. Jadi misalnya kita sering lihat, wah misalnya besok BTC naik nggak ya, lu lihat, wah lagi turun lagi, terus ngeliat berita, wah turun, akhirnya lu cut loss atau lu jual, panik gitu ya. Jadi caranya gimana? Hapus Binance, hapus Coinbase, Bybit, OKX, toko kripto, Thrift, hapus semua dari HP lu. Kasinonya dibuang. Jadi lu beli, udah, ntar kalau mau beli lagi install lagi. Kayak gitu ya. Pokoknya tapi kalau misalnya mau invest mah nggak usah ya. Kayak misalnya toko kripto nggak usah dihapus. Pokoknya yang ada future-nya hapus aja. Yang perpetual hapus aja. Terus aturan keduanya, jangan lihat chart setelah lu beli. Jadi misalnya lu habis beli Bitcoin, lu beli, udah habis beli udah tinggalin, nggak usah lu lihat lagi chartnya, udah gitu.
Terus lu harus di mindset di otak lu tuh harus udah tertulis, lu adalah investor, lu nabung, lu bukan trader. Jadi kalau lu udah pikiran udah lu nggak bakalan nge-trading gitu ya, Bitcoin naik dikit lu jual, lu masuk keluar, jual beli, akhirnya lama-lama lu bisa rungkat walaupun itu di spot. Nah gitu ya. Jadi lu beli udah lupain, bulan depan beli lagi udah lupain, ya udah kayak gitu. Jadi time in the market apa gitu daripada timing the market. Itu nomor satu ya guys, seru kan? Jadi nomor satu, hapus semua kasino di HP lu, hapus semua yang berjudi di HP lu, yang futures, yang perpetual, hapus. Nomor dua, DCA otomatis, sedikit tapi konsisten. Kalau nunggu feeling pengen beli, kamu nggak akan beli. Orang salah karena beli saat harga lagi di puncak. Solusinya dollar cost averaging, jumlah tetap, hari tetap, waktu tetap gitu ya. Jadi DCA otomatis. Jangan lu punya budget duit, lu taruh ke toko kripto misalnya, terus lu jadiin USDT, udah lu kagak mau beli, nggak mau beliin, tapi lu tunggu harga turun misalnya. Pas harganya turun, lu nggak beli, tunggu turun lagi, totalnya malah naik gitu. Jadi lu nggak bisa timing the market gitu. Jadi caranya adalah DCA, dollar cost averaging, jumlahnya tetap, harinya tetap, waktunya tetap. Misalnya, oke, bulan besok gue mau ngelakuin nih, gue misalnya mau nabung Bitcoin 1 juta sebulan. 1 jutanya lu bagi 4. Nah, sebulan kan 4 minggu nih. Jadi setiap hari Jumat, lu udah tetapin nih, setiap hari Jumat, abis Jumatan misalnya jam 1, terus 1 juta dibagi 4, 250.000. Lu nabung 250.000 di Bitcoin. Ya udah gitu aja terus. Tiap Jumat jam 1, 250.000. Kayak gitu guys. Jadi lu masukin dulu ke toko kripto 1 juta, lu jadiin USDT atau rupiah, nggak apa-apa, IDR. Udah lu belah 4 nanti. Tiap jam 1 hari Jumat lu beli 250.000. Kayak gitu DCA-nya. Atau misalnya di aplikasinya ada DCA otomatis, bisa gitu ya, langsung diaktifin. Terus nomor 3, diet konten Bitcoin, detox otak. Bitcoin Twitter, junk food buat otak. Doom trade, altcoin shield, chat aneh-aneh bikin kecanduan. Fakta penting, 90% kenaikan Bitcoin terjadi hanya dalam kurang lebih 10 hari setahun. 355 hari sisanya hampir nggak terjadi apa-apa. Jadi diet otak Bitcoin maksudnya lu jangan terlalu banyak masukin informasi ke otak lu. Ya kan, lu sering ngecek Twitter tentang Bitcoin, wah ada berita ini, wah Donald Trump ngasih tarif gini-gini, puyeng guys. Akhirnya apa? Lu kebanyakan informasi yang masuk gitu. Ada orang influencer ngasih shield altcoin yang aneh-aneh, chart aneh-aneh, jadinya lu canduan. Nah, aturan sehatnya unfollow 80% akun yang noise, yang sampah, lu unfollow itu semuanya ya. Follow sedikit edukator yang terpercaya. Jadi lu misalnya percaya sama berapa orang edukator, influencer, itu aja lu dengerin. Jangan semua lu dengerin. Cek berita 1 kali seminggu, maksimal 30 menit. Nah, jadi setiap lu misalnya pengen baca berita tentang Bitcoin, ya udah seminggu sekali aja, 30 menit aja, udah, sisanya lupain. Jangan pernah ngeliat berita-berita, karena nggak semua berita itu bener. Lanjut, nomor 4, tiny swap bukan ego move. Menang jangka panjang itu pelan, bukan ekstrim. Jangan langsung all in atau buang semua altcoin. Itu ego, bukan strategi. Nah, jadi misalnya
kita nggak percaya sama altcoin ya. Jangan pernah percaya sama altcoin, percayanya 100% ke Bitcoin. Cuma kalau lu dan kecemplung floating loss di altcoin, jangan lu langsung cut loss semua, pelan-pelan aja. Misal lagi naik, lu cut 10%, masukin ke Bitcoin sampai itu jadi 0 dan lu cuma punya Bitcoin doang. Jadi peraturan nomor 4 adalah fuck altcoin. Asik. Jangan pernah beli altcoin. Oke guys, apapun altcoinnya itu sampah, meskipun itu hyperliquid. Satu doang yang harus lu percaya, Bitcoin. Lanjut nomor 5, tulis rencana dan aturan mainnya. Kalau kamu nggak percaya rencana, market yang akan bikin kamu rencana. Nah gitu ya. Kalau lu nggak punya rencana nih, jualnya kapan, belinya kapan, nanti lu bakalan dikasih rencana sama marketnya, dihancurin. Oke, caranya gimana? Tulis di notes berapa yang kamu mau beli tadi ya. Lu belinya berapa tadi, per minggu berapa, lu tulis di notes. Terus nomor 2, apa yang tidak akan lu lakuin. 1, tidak beli altcoin. 2, tidak jual atau beli karena berita. 3, tidak keluar masuk Bitcoin. Lagi naik langsung lu jual, lagi turun lu cut loss, jangan. Nah itu, jadi lu harus tulis di notes, di HP, di save gitu ya. Jadi suatu hari jika lu dapat berita yang sangat mengerikan, yang bikin lu takut, lu buka lagi notesnya, lu baca. Oke, lu baca lagi. Nomor 1, berapa Bitcoin yang lu beli per bulan, itu tadi yang seminggu sekali itu ya, yang tiap hari Jumat. Terus nomor 2, lu tidak akan melakukan ini, tidak beli altcoin, tidak jual beli karena berita, ada berita apapun, tidak keluar masuk Bitcoin. Nah akhirnya apa? Dengan lu baca notesnya lagi, lu ingat tujuan lu kemana. Akhirnya berita apapun yang mengerikan apapun nggak bakalan bikin lu takut tuh. Karena lu harus ingat, saat emosi kacau itu kita bisa ngelakuin apapun guys. Kita ketakutan, kita cut loss, kita apa, malah jadi berantakan. Kecuali lu bisa jual Bitcoinnya, kecuali ya ada keadaan darurat, misalnya lu sangat butuh uang buat berobat gitu-gitu. Oke, nomor berapa sih tadi? Nomor 6 terakhir, simpan Bitcoin di cold storage. Cold wallet bukan cuma ngelindungin dari hacker, tapi dari dirimu sendiri. Karena apa? Karena di exchange ada tulisannya sell ya, ada tulisannya jual. Jadi lu kapanpun lu bisa pencet jual. Lu takutan lu bisa jual. Bitcoin lagi naik lu bisa pencet jual. Tapi kalau di cold storage ribet. Misalnya lu punya ini ledger, misalnya lu punya Bitcoin di sini. Terus Bitcoin lagi naik ke 200 ribu gitu. Wah anjir, gue pengen jual nih, masukin laptop dulu, ribet jualnya. Jadi lu nggak ntar aja dah, ribet. Nah kalau Bitcoin lu di exchange, kapanpun lu bisa langsung pencet gitu. Nah efeknya apa? Lu jadi nggak panik sell kalau ada apa-apa, aman dari hack gitu ya, membantu kamu holdnya lebih lama kayak gitu. Jadi bukan cuma ngelindungin lu dari hacker di luar, tapi ngelindungin lu dari diri lu sendiri kalau lu pengen mencet jual gitu. Nah ini ada penutupan yang paling pentingnya ya. Beli Bitcoin itu gampang, tapi nahan Bitcoin itu susah tuh guys. Belinya itu gampang, lu tinggal pencet buy, tapi nahan waktu dia floating loss, turun, jebol, bear market, lu bisa nggak tahan itu?
kayak Gabriel Ray misalnya. Gabriel Ray itu kan udah pegang Bitcoin dari berapa tahun ya. Nah itu kan dia kuat tuh waktu bear market, akhirnya sekarang kebukti dia uangnya jadi banyak. Tadi ya, beli Bitcoin itu mudah, menahan Bitcoin itu sulit karena adanya media, teman flexing altcoin. Tiba-tiba lu lagi hold Bitcoin nih, ada teman lu, set gue kemarin megang Hyperliquid naik 200 kali lipat, udah bodo amat gitu. Oke, makasih, wah keren kan, udah gitu aja. Lu stick to the plan, megang Bitcoin, nggak ada altcoin, oke? Karena itu mungkin hari keberuntungannya dia belum ketemu hari yang sial gitu. Terus influencer dan politik udah lupain, gak usah didengerin. Solusinya dari semua yang noise yang ada di dunia ini adalah tidak melakukan apa-apa. Lu beli, tidur, udah diem itu ternyata strategi, guys. Lu nggak ngecek chart, lu nggak mencet-pencet, lu nggak keluar masuk, udah diem aja. Stack otomatis, beli otomatis kayak tadi terus ya, per bulan 4 kali misalnya. Hapus aplikasi kasinonya ya, yang punya futures, yang punya perpetual, hapus. Diet konten, jangan terlalu banyak dengerin konten-konten, hanya beberapa konten aja yang kamu percaya. Terus swap pelan-pelan, kalau punya altcoin pelan-pelan dikurangin, jual dikit-dikit sampai altcoinnya habis, jadi lu tinggal megang Bitcoinnya aja. Terus terakhir simpan di cold storage, kalau lu punya uang lebih lu belilah gitu ya, cold wallet, Ledger apa, silakan dibeli. Karena kita nggak tahu ya apa yang terjadi sama exchange nanti ya, tiba-tiba kayak FTX, kita nggak tahu. Cuma dengan belinya ini kita harus bersiap buat ngelindungin diri kita sendiri, karena ini kita harus ngapalin 12 phrase gitu ya. Udah gitu aja. Jadi itu cara kaya dari Bitcoin di 2026. Caranya adalah sangat membosankan. Kalau gue pernah dengar kata siapa gitu ya, investasi itu membosankan, seperti kita ngecat tembok terus nunggu sampai cat itu kering, membosankan itu. Oke guys, thank you semuanya, jangan lupa komen, share, like, subscribe, dadah.